Oke guys, balik lagi di Wicaksono TV. Sekarang kita udah masuk ke episode yang kelima. Nah, kebetulan di episode yang kelima ini kita udah dapat lagi nih yang bakal kita tanya-tanya. Di sebelah gua udah ada Agiri ya. Iya, betul. Apa kabar, A? Baik-baik. Nah, kebetulan kita hari ini main ke garasi di rumahnya Agiri. Kita lihat sendiri nih di belakang udah banyak banget malah. Menurut gue motor-motor yang bisa dibilang cukup ngabisin duit ya. Ngebangun motor kayak gini. Ini RR aja ada 2. R King 1, Ninja SS 1 sama Yamaha 1. Sama satu lagi jangan lupa subscribe channel Wicaksono TV, channelnya di WCKSN TV buat ngikutin perkembangan selanjutnya tentang video-video yang nanti bakal gua upload. Oke, kita masuk nih ke intinya. Kira-kira dari semua motor yang ada di sini nih, motor apa yang menurut lu paling berkesan atau paling punya sejarah lah? Karena kan kita lihat di sini banyak banget ya motor-motor koleksi lu. Mungkin gak cuman yang di sini doang, kayak Matic juga kan. Gue sempat lihat pernah punya lah Agiri, ini salah satunya di sini cuman gak in frame. Yang paling berkesan lah menurut lu? Kalau yang paling berkesan sih motor ini. Ini nih ya, RR yang biru ya. Yang paling berkesan ini. Kira-kira dari semua motor yang udah lu punya kan, mana yang paling ngabisin duit? Ini juga. Ini juga ya? Iya. RR ini? Iya. Total udah habis berapa sih ya? Lu buat motor doang? Ini udah 2 kali konsep gantinya. Tadinya ya seperti ini. Tadinya barang-barangnya ini pindahin ke sini. Oh, jadi setelah ini dimodif, lu beli RR lagi, dipindahin lagi RR satunya. Apa sih, seperti pelak, ban, obligator segala macam pindahin ke sini. Ini bangun awal lagi. Oh, jadi justru yang dibangun lagi dari awal tuh yang biru ya, bukan biru. yang kuning. Bukan. Jadi kasarnya yang kuning mah bahan dari yang biru. Ya, cuman mesin aja. Cuman mesin, beda lah ya spek mesinnya. Untuk yang biru sendiri nih, ini kan gue lihat modifannya udah banyak banget. Ya. Full modif lah bisa dibilang. Total untuk ngebangun yang biru sendiri ini udah berapa duit sebelum atau sesudah dipindahin ke RR yang kuning? Kalau lagi dulu perkiraan tuh dari awal ya, kalau dari awal bangun itu sekitar hampir kurang lebih 75 sama motor juta. Ya? Oh, udah include sama harga motor 75 juta. Ya. Itu di konsep yang pertama tuh. Ya. Di konsep yang pertama. Akhirnya beberapa part dipindahin lah ke RR yang kuning. Nah, terus yang kedua, konsep yang kedua habis berapa? Ini kemarin sekitar ngabisin hampir 50 juta. Ya. Itu udah include sama mesin tuh? Atau cuman spare part aja? Sama blok seher. Oh, blok seher. Ya, blok sehernya ini rubah pakai PDK. Oh, sekarang yang sekarang udah pakai PDK. Yang sebelumnya pakai Standar KMI. Yang sebelumnya pakai KMI. Nah, untuk di RR yang biru ini kan ya sebelumnya juga gue sempat ngeliat atau mantau juga kalau Agiri itu sering bawa ke Sentul ya. Iya, betul. Apa sih ya maksudnya lu lebih milih atau lebih prefer untuk pakai motor 2 tak ketika lu nyobain untuk track day lah kasarnya di Sentul? Istimewanya apa menurut lu motor 2 tak? Lebih ringan, sama tenaganya powernya lebih keluar dibandingin ngerasain patak ya, beda rasanya. Ada jengatnya lah. Oh, ada jengatnya. Cuman oh ya dulu juga waktu itu sempat gue lihat SS yang kuning ini yang sempat dipakai buat road race ya. Ya, ini lagi itu spek awalnya mesin road race. Yang SS kuning ini ya itu, terus dirubah lagi jadi spek gopemeter. Sekarang dengan tampilan standar gini speknya spek gopemeter. Lumayan ya. Menurut gue sih punya banyak motor yang bisa nyesuaiin kebutuhan lu ketika lu punya acara untuk track day misalkan. Sekarang lebih prefer pakai yang kuning. Pakai yang kuning nih untuk track day di Sentul segala macam. Terus kalau misalkan ada event drag resmi segala macam, kita pakai yang SS ya. Oke. Nah,
Untuk yang Ninja RR, Ya. ini tahun berapa sih ya waktu lu beli itu? Kalau ini tahun 2019 apa 2020 gitu. Lupa lagi saya sekitar Antara tahun- 19 2020-an lah ya. Iya. Nah, setahu gua untuk yang warnanya biru ini kan dia cukup langka ya. Iya. Nah, ketika tuh motor masih standar, lu ngangkatnya berapa? Sebelum dimodif deh, lu pas beli. Ini lahirnya bukan biru ya. Oh, Ini, originalnya lahirnya bukan originalnya biru. warna hitam. Oh, warna tahun hitam. 2010. Cuman ketika saya senang warna biru, belinya biru. Dirubah warna Dirubah biru. warnanya Karena jadi biru. posisi harga dulu karena warna biru tahun 2005-2004 itu harganya mahal. Udah lumayan tinggi Lumayan ya tinggi. waktu di 2019 tuh. Ini beli saya dulu 9.100.000. 9.100.000. Berarti kita bicara bahan lah ya. Iya. Bahannya 9.100.000 Iya. Tadi Agiri sempat bilang kalau misalkan modif yang konsep pertama aja habisnya 75 juta. Dan dikurangin lah 9.100.000, berarti sekitar 60-an sekian lah ya untuk modif konsep awal. Nah, untuk Ninja RR yang biru deh, gue lebih fokus sama yang biru. Part apa aja yang udah lu ganti ya? Dari apa dulu nih? Kita dari depan deh, Kalau dari dari kokpit. kokpit, Kita mulai jadi dari kokpit. Saya dari kaki-kaki dulu ya. Oke. Kalau pakai PND. Velg pakai PND Six Star. Ya. Jadi ban kita pakai Super Corsa. Super Tapi Corsa ini- depan belakang. Ini ST2 ya. Oh, Super Corsa 2. Bukan. Jadi ada Gimana tuh? tipe ada ST1 sama ST2. Yang ngebedainnya? Bahannya. Oh, material si bannya. Ya. Kalau ini lebih mungkin lebih keras ya sama bukan sih tahunnya. Oh, tahunnya. Tahunnya ini ya, biasanya 2017 sampai 2019-an kalau nggak salah ya. Oh, tahun produksinya sekitar tahun Nah, 2017. kecuali kalau yang ini 2019. juga sama pakai Super Corsa tapi tahun 2021. Oh, ini yang justru lebih SC1. baru. Harganya pasti lebih mahal mahal yang, ini. yang terbaru ya. Ya, beda. Nah, terus itu kan tadi pelek, ban, terus Pengereman. pengereman. Depan belakang kaliper kita pakai Brembo. Piringannya kita pakai Tempo. Piringan belakangnya kita standar. Itunya komplektor kita pakai Moto One. Shockbreakernya pakai Moto Ya, One. stabilizer dalam ini pakai KTC. Borgosoknya KTC ya. Gosoknya. Terus kalau udah sih ya seperti itu nggak ada lagi. Oh, Cuma oke, kalau oke. dari bodi ya standar kita ini tuh speedometer. Oh, speedometer yang udah diganti, kosong. Pakai kosong. Terus Apalagi ya? udah sih nggak ada lagi itu aja. Bagiannya ini kita cek stang pakai Bipro. Stangnya pakai Bipro ya. Berapa derajat, Wak? Bipro Ini ya? 10 derajat. 10 derajat ya. Terus pengereman atas pakai Nissin NX4. Oh, yang master remnya, master remnya pakai Iya. Nissin NX4. Iya. Terus udah sih itu aja. Radiator standar Bipro lah ya. Radar bukan. Apa nih? Bukan Bipro. Oh, yang ini bukan pakai Bipro justru. Bukan ini. QTT. Oh, pakai KTT. Iya. Lebih apa? Kebanyakan kan maksudnya setelah beberapa motor lah ya yang gue Iya. review itu ada 3 kurang lebih, kebanyakan pakai Bipro lah ya Iya. rata-rata. Bedanya apa? Apa KTT sama Bipro jatuhnya lebih cepat ngedinginin mesin atau bikin suhunya stabil apa gimana? Mungkin lebih modelnya sama bentuknya lebih gambot dari Oh. Bipro. Yang lain pakai Bipro sih. Oh, yang lain pakai Bipro. Pakai Bipro. Cuman ini aja yang pakai GTD. Ini yang pakai KTT. Iya. Nah, oke, tadi kan kita udah tahu nih guys, kayak depannya Agiri pakai Bandit Six Star untuk peleknya. Nah, kalau Six Star itu sendiri, kalau setahu gua ya kurang lebih sekitar 2, berapa tuh? 350. 2,3, udah hampir 2,4 lah. Sekarang udah 2,4. 2,4 itu harganya. Untuk bannya Diablo Super Corsa depan belakang Depan 185. 1.850.000. Ya. Itu pakai profile berapa?
ukuran 110. 110 yang depan, yang belakang 120, harganya 2.400.000. Harga bannya aja mungkin udah hampir sekitar 4 jutaan lah ya, kurang lebih 2. Terus peleknya 2,4. Kaliper depan pakai kaliper Brembo 4P ya. Ya. 4 piston berapa kemarin beli ya? Ini tuh depan belakang sama bracketnya habis 73. 7.300.000 Sama bracketnya ya. sama bracket ya, udah include sama bracket. Bracketnya pakai WR3. Bracketnya WR3. Terus piringan depan Cemco Tempo 155. 1.550.000. Ukuran 320. 320 ya. Ya. Terus tadi apa lagi? Borgol shock ya standar sekitar 500-600an lah ya. Terus shock Moto One kemarin berapa tuh? Itu beli 1,8 ya? 1.850. 1.850.000. Nissin NX Nissin NX4 harga 2,4 juta. Iya. Terus stang berapa tuh ah? Kemarin waktu ngangkat Sekarang ini harga 350 ya, standar lah ya Bipro. Kita ya udah ngeliat lah ya, maksudnya untuk modifan segala macem kelihatan lah, dan harganya juga kelihatan di marketplace udah banyak. Cuman yang lumayan beda itu pasti dari aspek mesin lah. Mesinnya udah diupgrade aja sih. Untuk ini sih mesin udah kembali standar. Oh justru yang biru ini distandarin lagi? Standarin lagi karena blok sehernya sama headnya itu standar. Tapi standarnya bukan standar KMI, standarnya standar PDK. Standar PDK ya? Itu aja bedanya. Tapi kalau bagian truk as itu saya cuma pakai truk as JTEC aja. Kerekasnya diganti sama kerekas JTEC, JTEC pennya pen 15. 15. Yang lainnya pengapian rubah kita AC. Pengapiannya udah diganti jadi AC. AC. Terus valve-nya ada rubahan? Valve ini kita pakai standar custom aja. Standar custom. Karbunya pakai PWL 30. PWL trimmer berarti ya? 30. Nah, itu untuk RR yang biru. Sedangkan masih banyak nih. Kita nggak akan nanya banyak lah, kurang lebih untuk yang lain. Kayak R-King A. R-King A udah habis berapa? Sampai jadi kayak sekarang ya? Kalau ini R-King udah jadi. Oh, R-King kebetulan belinya udah jadi. Berapa tuh waktu beli jadi? Kurang lebih Hampir 40 juta R-King-nya guys. hampir 40. Oke, R-King 40 juta. Terus untuk ngebangun yang SS kuning? Kalau SS kuning itu kurang lebih hampir dari awal sih ya, dari awal sampai sekarang ya, sekitar 60-an ya. 60-an? Sama motor tuh. Sama motor kurang lebih 60 juta. RR deh, RR berapa? Kalau ini mungkin limpahan ya, kalau banyaknya limpahan, jadi nggak kelihatan berapanya. Cuman ya ini yang beli cuman ban aja nih. Kalau ban ini beda dengan harga yang sebelumnya. Iya, karena lebih baru kan, baru produksi tahun lebih ya. mahal juga. Kalau ini depannya aja 235. Beda tahun tuh, Beda tahun. harganya selisih hampir 500 ya. Belakangnya? Belakangnya? Belakangnya 285 sampai 29 sih, 29. Hampir 5 juta ban doang. Oke, terus terakhir nih Yamaha Touch. Cuman ini kelebihannya itu aja pakai apa sih ini ya? Speedometernya ya? Pakai micron. Micron. Nah, micronnya tuh berapa tuh? Makanya teman-teman yang nanti ngeliat kan ada juga nih yang nanya, kayak pasti kan muncul nih nanti ada sinematiknya kan. Iya. Bakal ada yang nanya, itu yang RR kuning pakai speedometer apa? Iya. Nah, sekalian kasih tahu harganya. Harganya sama bracketnya sekitar 15. Speedometer doang hampir 15 juta. Apa yang ngebedain sama speedometer biasa? Mungkin lebih akurat datanya ya. Untuk mekanik saya sih kurang paham, tapi untuk mekanik lebih ke buat, jadi kalau joki itu make bisa ketahuan jorok apa enggaknya gitu. Oh,
gitu. Jadi ketahuan by data. Jadi semua data loggernya ke save lah ya Ke-save. gitu dan bisa dilihat Bisa. kayak motor kurangnya di mana, Ya. bisa dibenerin segala macam. Kesalahannya bisa di mesin apa di joki. Atau di jokinya. Iya. Terakhir Yamaha Touch, Yamaha Touch nih lumayan menggoda juga nih guys selama Yamaha Touch-nya. Kemarin waktu pas ngangkat berapa, terus sampai udah jadi kayak sekarang totalnya berapa? Ini ceritanya motor dari teman. Motor dari teman. Ya, berawal dari gadai jadi memiliki. Jadi Yamaha Touch ini karena Giri juga anak motor komplek ya, jadi ya kurang lebih perjalanan cerita motor-motornya kurang lebih pada tahu lah. Jadi awalnya motor Yamaha Touch ini gadean dari temen ya. Iya, dari teman. Terus kenapa? Sampai akhirnya udah ya udahlah dibayarin aja lagi. Ya mungkin ke satu build up ya. Iya, jarang juga kali Terus di Indonesia. Warnanya Yamaha. juga saya seneng, ditambah jarang ada yang punya. Jadi kebetulan temen minjam, ya motor yang disimpan di sini ya lama kelamaan saya beresin, saya bayar. Oh, berarti ya gitu sih. Dan yang harus kalian tahu juga, kebetulan Agiri ini udah berkeluarga, udah nikah juga. Mungkin, ini mah mungkin ya. Mungkin untuk info ke Polda nih, polisi dapur, enggak. Biar aman. Jadi bilangnya gadean dulu, padahal udah dibayarin guys. Habis berapa? Atau ngebayarinnya berapa? Ya, Yamaha Touch? bayarnya hampir kurang 30. 30. Ya. 30 tuh udah jadi kayak sekarang. Belum. Tahu gua dulu waktu pas awal ngangkat peleknya jari-jari ya. Jari-jari itu jari-jari ada di belakang. Nah, tuh di belakang nanti ada peleknya jari-jari warna ungu. Tadinya. Terus Konsepnya tadinya Tailu. Tadinya awalnya Tailu pas ngangkat ya. Ya, dirubah pakai pelek racing, ban IRC, habis sekitar sama kemarin juga mesinnya dirubah lagi, habis sekitar 20-an. Berarti 50 juta. Ini buat Yamaha Touch. Ya ratusan juta lah buat motor ya. Tapi mungkin ini yang mungkin jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman nanti yang nonton. Kok lu mau spend uang sebanyak itu untuk motor? Maksudnya kayak lu RR aja punya 2. Terus di kelas Ninja lu juga punya Ninja SS. Terus selain Ninja 2 taknya lu punya Air-King juga, Yamaha. Selain Air-King lu punya juga Yamaha Touch. Kenapa? Lu bisa mau spend uang sebanyak itu untuk motor gitu? Ke satu ngerasain dulu susah ingin punya motor zaman sekolah, karena posisinya kenapa ya? Karena orang tua itu nggak pernah memberi buat istilahnya budget buat kendaraan. Oh, jadi lebih ke nostalgia lah ya. Dulu jadi kita sempat susah, lu nggak punya- rasain lah ya, gitu. ketika lu segala punya macam. duit, lu bisa beli. Lu mau kerja keras, lu bisa beli. Itu intinya. Banget. Jadi setiap kita dapat uang itu ya harus balance juga sih sama Harus istri balance, ya. ya. Nah. Cuman ketika istri butuh harus ada. Harus ada. Ketika kita kendaraan ini ya harus terpenuhi, gimana caranya? Bener. Ya sama ini sih. Kira-kira Bini tahu nggak? Ini kalau misalkan ditanya nih satu-satu nih Sebenarnya- ini motor habis berapa? Sekian puluh juta. Ini motor habis berapa? Sekian puluh juta. Itu tahu nggak sih? Sebenarnya Bini tahu, cuman dia nggak mau mempermasalahin. Karena posisinya kenapa? Kalau misalkan dipermasalahin, yang ada ribut. Ya, oke. Lebih baik ketika istri ngomong, mending diam. Lebih baik kita minta maaf ya, minta maaf jatuhnya daripada Iya, minta izin. iya, benar. Nah itu. Jatuhnya. Karena kadang untuk hobi ya udahlah. Apalagi untuk yang udah berkeluarga lebih baik minta maaf sih menurut gue. Toh dengan hobi kita yang tercukupi, kebutuhan yang dibutuhin sama istri juga nggak kurang ya. Iya, betul. Itu yang penting harus balance. Jadi jangan lu udah punya pasangan, hobi lu terus yang dikejar, sedangkan si pasangan lu nggak terperhatiin lah ya. Iya, Ini betul. untuk alhamdulillahnya balance.
Jadi makanya istrinya Agiri nggak komen. Iya. Nah, terakhir kenapa sih kalau misalkan motor 2 tak ya, menurut lo pasti harus aja ada yang dirubah atau harus ada yang dimodif? Maksudnya kayak standar dari Ninja itu kan udah kenceng nih ya. Sedangkan kayak lu di sini punya nih khusus untuk balap sendiri. Kenapa tuh? Kenapa ya? Mungkin kurang puas ya. Kurang puas. Beda spek. Emang standarnya juga udah kencang Ninja tuh. Atau nggak motor 2 tak semua juga. Ketika akselerasinya beda ketika lu itu dirubah sedikit. Ya kalau misalkan menurut setahu gue ya, kayaknya 2 tak nggak terlalu seribet 4 tak untuk Mungkin, bikin kenceng ya. atau kayak bore up lah apa segala Iya. macam. Di 4 tak kan perlu itu, sedangkan di 2 tak kayaknya nggak terlalu sebanyak itu. Kita sebutnya lebih low budget ya. Lebih nggak juga sih ya kalau menurut gue low Kalau budget. menurut saya udah pernah main 4 tak belum? Saya dulu pernah. Ngerasain Untuk yang soalnya. pol-polan sih kayaknya belum sih gua. Soalnya dulu saya punya Satria Evo, kebetulan itu Satria Evo juga ada di rumah. Motor drag juga lumayan juga itu dari zaman sekolah SMA, makanya itu nggak akan dijual sama saya. Posisinya ada di rumah ibu saya. Oh, ada di rumah ibu. Itu lumayan kerasa. Jadi ketika lu ada masalah kena semua, klep, seher. 4 tak tuh ya. Iya, kalau ini kan beda ceritanya. Cuman dia seher ke head aja. Makanya 2 stroke atau 2 langkah kecepatan doang, udah kayak 4 tak lah yang perlu ke klep dulu untuk mengutamakan tenaga segala macam. Nah, kayak yang udah biasanya gue suka nanya nih, lu pengalaman termanis dan terburuk pakai Ninja apa sih, atau pakai motor 2 tak deh? Dulu kalau termanis nggak ada sih ya, biasa standar aja sih. Karena mungkin motor ini ketika saya pakai merasa happy. Tapi ketika itu yang terburuknya, motor ini pernah ngalamin crash. Yang biru ya? Yang biru pernah jadi crash ya? Crash di Sentul. Nah itu gimana tuh? Itu ketika apa sih ini ya, motor kaki-kakinya kurang proper. Oh, kaki-kakinya kurang Ya, proper tuh. kurang proper. Beda dengan yang sekarang. Jadi dulu spek bannya juga beda. Dulu pakai apa waktu pas nyentul? Ya adalah pakai itu. Oh. Makanya itu nggak baik dipakai lah. Kalau Oke. khusus saya ya, mungkin kalau untuk buat joki khusus joki bener kan saya mah bukan joki. Benar. Saya ngambil buat ini hiburan. Hiburan dan kenyamanan sih ya. Karena hiburan gimana ya, daripada kita kebut di jalan, lebih baik kita balap di track. Benar, setuju. Itu Jadi aja sih. poinnya buat teman-teman, kalau misalkan emang kalian benar-benar gila kencang, coba main sekali-sekali ke sirkuit. Jadi jangan cuma di jalan raya aja atau di jalanan umum. Pertama, nggak baik untuk pengendara lain yang sama-sama pengguna jalan. Yang kedua, kalau misalkan ada apa-apa, ya pasti banyak yang terlibat ya. Kayak gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan emang senang kencang, mainlah sirkuit gitu, jangan di jalanan lah, kasihan kalau misalkan sampai crash atau apa segala macem, repot nanti ke depannya. Oke ya, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih juga gue udah dikasih kesempatan buat mampir ke garasi Agiri. siap. Banyak pengalaman yang bisa gue lihat ya, maksudnya kayak pertama, untuk segala sesuatu yang memang lu pernah impikan sebenarnya bisa terwujud kalau misalkan ya ada kemauan keras dari diri lu sendiri untuk mewujudkan mimpi itu sendiri ya. Iya. Oke, terima kasih, segitu aja liputan gua sekarang sama Agiri. Nanti kita balik lagi di episode selanjutnya. Pasti akan ada motor-motor lain juga yang akan kita review. Segitu aja, terima kasih. See you guys, thank you.